Kasih Ustadz Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu dan bapak yang sangat kami banggakan, alhamdulillah, puji syukur yang tiada terhingga kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Dengan kudroh dan irodahnya kita semua masih bisa melakukan berbagai aktivitas, dan kita awali aktivitas subuh ini dengan tadi ya tilawah Al-Quran, juga mempelajari beberapa ayat, mentadabburi beberapa ayat suci Al-Quran. Dan dalam kesempatan ini saya akan memilih salah satu surah, yaitu surah Ar-Rahman ayat 17 dan 18. Nah, di sini Bunda Yati Quran surah Ar-Rahman surah ke-55 ayat 17 dan 18. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sudah saya bacakan. Rabb Tuhan, pemelihara ya. Al-masyriqaini itu tempat terbitnya matahari. Jadi Tuhan yang memelihara tempat terbitnya matahari. Wa rabbu, dan Tuhan yang memelihara al-maghribain, tempat terbenamnya, kedua tempat terbenamnya matahari. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kalian dustakan. Nah, ini kalau dilihat dari tafsir di sini, misalkan dalam tafsir Al-Misbah, tafsir Bapak Quraisy Shihab, beliau menyebutkan bahwa tafsir dari Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain adalah bahwa Allah menjelaskan ya dalam Al-Quran bahwa dialah Allah yang Maha Esa, yang memberikan curahan berbagai karunia ya. Dialah Allah yang Tuhan pemelihara dan yang mengendalikan kedua tempat terbit matahari. Kedua tempat terbit matahari pada musim panas dan musim dingin. Dan dia juga Tuhan yang memelihara dan mengendalikan kedua tempat terbenamnya matahari pada kedua musim tersebut. Nah, sementara kalau dilihat dari tafsir Al-Maraghi ya, menurut Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, dalam tafsirnya dijelaskan bahwa tafsir dari Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain itu adalah yaitu Rabbu, Tuhan yang memelihara masyriqai saif wasyita wa maghribaihima, yaitu Tuhan yang memelihara dua tempat terbit dan terbenamnya matahari baik di musim panas maupun di musim dingin. Alladzina yatarattabu alaihima taqallubul fusul al-arba'ah. Jadi yang dengannya itu ya, dengan dua tempat terbit matahari dan terbenamnya di dua musim itu mengakibatkan teraturnya gitu ya. Yatarattab alaihima, teraturnya taqallubul fusul al-arba'ah, adanya pergantian musim yang 4, wa taqallubul hawa wa tanawwu'ihi gitu ya, dan adanya perubahan arah angin, kemudian ya berbagai macamnya gitu ya.
wa ma yalidzalika minal amtar wasyajar wan nabat al anhar al jariyat. Nah, jadi serta hal-hal yang menyertainya gitu. Wa ma yali yang menyertainya minal amtar. Misalnya ada hujan gitu ya. Jadi karena Allah yang sudah memelihara kedua tempat terbit matahari dan kedua tempat terbenam matahari baik musim dingin musim panas itu. Nah, ini sehingga menyebabkan teraturnya pergantian musim yang empat, kemudian perubahan arah angin dan berbagai macamnya. Kemudian yang menyebabkan amtor, turunnya hujan, wasyajar, tumbuh-tumbuhan, wan nabat gitu ya. Syajar pepohonan, nabat tumbuh-tumbuhan, wal anhar, al jariyat mengalirnya sungai-sungai. Nah, begitu tertibnya gitu ya. Begitu tertibnya di alam dunia karena ada Rob gitu. Kita harus ada tauhid rububiyah ya, bahwa Allah itu betul-betul yang memelihara dalam hal ini Rabbu masyriqai sayf wasyita wa maghribaihima, bahwa Tuhan yang memelihara dua tempat terbit dan terbenamnya matahari. Kita mendapatkan nikmat tadi ya tarattabu alaihi mataqallubul fusul al arba'ah. Jadi subhanallah, sehingga teratur ya, ada pergantian musim dingin, musim panas, musim yang empat itu ya. Nah, wa taqallubul hawa wa tanawwu'i, dan tadi bahwa berbagai perubahan arah mata angin gitu ya. Subhanallah, jadi minal amtor menyebabkan hujan turun dengan tertib, wasyajar tumbuh-tumbuhan tumbuh, nabat, wal anhar sungai-sungai mengalir dengan indahnya gitu ya. Nah, ini dan lebih lanjut Ahmad Mustafa Al-Marogi dalam tafsir Al-Marogi menjelaskan bahwa fabi ayyi ala gitu ya, nikmat Tuhan manakah di antara nikmat yang kalian dustakan gitu. Apakah kita mengingkari hujan, betapa ya dengan kemahakuasaannya Allah itu, apakah kita mengingkari hujan dengan berbagai manfaatnya? Apakah kalian gitu ya, kata kata Ahmad Mustafa Al-Maghribi kepada manusia, apakah kalian nih manusia mengingkari manfaat dari pergantian musim sehingga mengakibatkan ada berbagai jenis tanaman ya, ada tanaman di musim dingin, ada tanaman di musim panas misalnya. Ada yang ditanam di musim panas, ada yang ditanam di musim dingin, atau kalian mengingkari ciri khas dari perbedaan cuaca gitu ya. Ada perbedaan cuaca yang mengatur tabiat manusia dan binatang gitu. Jadi dengan adanya Allah sebagai pemelihara Rabbul Masyriqain gitu ya. Allah sebagai pemelihara dua tempat terbit wa maghribain, dan Allah yang memelihara dua tempat terbenamnya matahari baik pada musim panas atau musim dingin, sehingga subhanallah teraturnya pergantian musim, ada empat musim, ada perubahan arah angin, subhanallah turunnya hujan, tumbuh-tumbuhan dan mengalirnya sungai-sungai. Nah, itu adalah merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada jin dan manusia. Nah, karena kebaikan bagi seluruh penduduk bumi itu terwujud dari kedua tempat terbit dan terbenamnya matahari. Jadi berbagai keteraturan, berbagai kebaikan, berbagai kemaslahatan itu dikarenakan gitu ya, bahwa Allah gitu ya sebagai pemelihara kedua tempat terbit dan terbenamnya matahari. Kalau saja misalnya terganggu misalnya terbitnya dan terbenam itu, maka akan hancur gitu ya sarana kehidupan. Nah, di sini dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 17 dan 18 ini kalau dikaitkan dengan pendidikan gitu ya, ada nilai pendidikan yang bisa kita sampaikan bahwa intinya nilai pendidikan keimanan pada ayat ini mengajak kita sebagai manusia untuk memaknai kenikmatan yang Allah beri kepada manusia melalui kudrohnya, kekuasaannya. Bahwa ya manusia gitu ya, Allah yang menjaga keseimbangan gitu. Allah yang menjaga keseimbangan pada tempat terbit dan terbenamnya matahari. Sehingga dengan penjagaan tersebut menghasilkan cuaca yang berbeda gitu, dengan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Nah, itu adalah kasih sayang Allah kepada kalian manusia gitu. Sehingga dengan adanya salah satu nikmat yang Allah berikan ini, kita wajib bersyukur. Kita harusnya gitu ya wajib bersyukur, bertambah rasa keimanan kita kepada Allah gitu ya. Sehingga dalam ayat 18-nya ditegaskan nikmat
nikmat mana yang hendak didustakan gitu. Ini mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur dan meningkatkan keimanan kepada Allah. Nikmat-nikmat tersebut adalah hadiah dari Allah kepada manusia supaya manusia itu bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, dengan benar gitu. Karena nikmat yang Allah berikan itulah yang nikmat yang diberikan Allah dengan mengendalikan tempat terbit dan terbenamnya matahari sehingga adanya pergantian musim menjadi bermanfaat bagi manusia maupun jin. Nah, harusnya peningkatan keimanan dengan meyakini kenikmatan Allah melalui tempat terbit dan terbenamnya matahari ini tadi ya mengandung nilai-nilai pendidikan Islam, yaitu nilai pendidikan keimanan. Nah, ini penting ya, dari keimanan itu kan intinya adalah tauhid kepada Allah. Jadi tauhid kepada Allah, bahwa sebagaimana kita tahu tauhid adalah pondasi bagi seluruh bangunan Islam. Bahkan seharusnya pondasi bagi semua bangunan manusia yang benar. Jadi dengan ketauhidan ini pendidikan Islam berusaha untuk mengembangkan, memotivasi, mengajak manusia supaya berlandaskan pada Quran dan hadis dengan tujuan membentuk pribadi manusia yang lebih sempurna gitu. Baik akalnya, perasaannya maupun perbuatannya. Nah, kemudian sedikit lagi ini ya, tanggung sampai jam 6 saya tambahkan beberapa ayat lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam ayat 19 ya sampai 21 ini bahkan kita diajak gitu ya oleh Allah itu untuk berpikir gitu. Marajal bahraini, Allah yang membiarkan bahrain, dua lautan mengalir gitu ya. Yaltaqiyan, keduanya bertemu. Bainahuma, tapi di antara keduanya barzakhun, ada batas la yabghiyan yang tidak bisa dilampaui oleh masing-masing. Nah, kemudian Allah mempertegas lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Jadi dalam tafsiran ayat 19 sampai 21 ini, kalau di sini Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya kitab Al-Maraghi menjelaskan bahwa arsalal bahra, Allah itu membiarkan al-bahral milha gitu ya. Membiarkan air laut yang asin, wal bahrul azba, dan laut yang tawar gitu ya, mutajawiraini mutalaqiyaini, jadi bersebelahan gitu ya, bersentuhan, mengalir keduanya gitu ya, mengalir mutalaqiyaini, keduanya bertemu, bersentuhan, la yabghi ahaduhuma 'alal ukhra, tapi tidak melampaui gitu ya satu dengan yang lainnya. Falal milhu yatghi 'alal azbi fayaj'aluhu milhan gitu. Bahwa air laut yang asin tidak melampaui air laut yang tawar gitu. Sehingga laut tawar menjadi asin, enggak seperti itu. Walal azbu yaj'alul bahrul milha mithluhu faqad hajaza bainahuma rabbuhuma bihajizin min qudratihi, bahwa air tawar tidak menjadikan laut yang asin menjadi tawar. Allah membatasi keduanya dengan kekuasaannya, dengan kekuasaan Allah dihalangi gitu ya. Au bihajijin minal ajram al-aradiyah, bahwa menurut kekuasaan Allah itu membatasi keduanya dengan pembatas unsur-unsur bumi gitu ya. Minal ajramil aradiyah fataro, maka kamu bisa melihat Nahron Nil, lihat sungai Mesir katanya ya. Yakhruju min jibalil Habasyah, bahwa sungai Mesir ini mengalir dari gunung-gunung Habasyah gitu ya. Wa yajri shimalan hatta yasiba fil bahril abyad al mutawassit wala yabghi yahuduma alal ukhra. Lihat tuh sungai Mesir gitu, mengalir dari gunung Habasyah ke utara gitu sampai hingga laut tengah, satu dan yang lainnya tidak saling melampaui gitu, tidak bercampur gitu antara laut yang asin dengan laut yang tawar gitu ya, bahwa
Dalam ayat ini Allah menjelaskan, Allah membiarkan laut asin gitu ya, dan laut tawar itu bersebelahan gitu. Kalau secara logika manusia kan air gitu nyampur gitu ya, bersentuhan tapi tidak saling mencampur gitu. Yakni laut yang asin tidak mencampur laut yang tawar sehingga menjadi asin. Begitu pula laut yang tawar tidak menjadikan laut asin menjadi tawar. Bahwa Allah membatasi keduanya dengan kudrohnya. Nih ingat manusia dengan kekuasaannya, Allah membatasi keduanya dengan pembatas dari unsur bumi. Bahkan Al-Marogi menjelaskan gitu ya, fabi ayyi hadhil manafi' tukadziban. Manfaat manakah di antara manfaat ini yang kamu dustakan gitu. Idlau baghal milhu 'alal azbi lam yajid ma'an lisyurbi gitu. Kalau laut yang asin, laut yang asin mengalahkan laut yang tawar, kita tidak akan mendapatkan air minum gitu. Kalau bercampur gitu ya, laut yang asin dengan laut yang tawar tidak akan mendapatkan minum untuk binatang gitu maupun untuk tumbuh-tumbuhan. Wala lisaqil hayawan wan nabat walam najid ma nafaqat bihi fanuhlika ju'an gitu. Bahkan kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan sehingga kita binasa karena kelaparan gitu. Walau baghal azbu 'alal milhi lam najid ma yasluhul hawa wa yamna'u 'adiyat al jarasim allati fihi. Nah, jadi kalau laut gitu ya yang tadi laut yang tawar melampaui laut yang asin, kalau nyampur laut tawar dengan asin, maka tidak akan mendapatkan sesuatu yang bisa memperbaiki udara gitu. Karena fungsi dari laut asin itu kan untuk memperbaiki udara dan mencegah dari serangan penyakit yang terdapat dalam udara. Nah, subhanallah ya bahwa Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menjelaskan bahwa surah Ar-Rahman ayat 19 sampai 21 ini menyebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa yaltaqiyan, bahwa yaltaqiyan itu maksudnya adalah membiarkan keduanya mengalir. Qala Ibnu Zaid ay mana'ahuma ayyal taqiya bima ja'ala bainahuma minal barzah al-hajiz al-fasil bainahuma wal murad biqauli al-bahrain al-milhu wal hulwu fal hulu hadhil anhar as-sarihah bainan nas gitu. Bahwa yang dimaksud gitu ya menurut Ibnu Zaid, Allah mencegah keduanya mencampur berbaur dengan menjadikan pemisah yang menghalangi kedua air tawar dan asin itu menjadi satu. Dan yang dimaksud dengan bahrain di sini adalah air asin dan air tawar. Air tawar adalah air yang terdapat di sungai-sungai yang ada di antara manusia. Nah, jadi Allah membatasi keduanya gitu, tidak saling mencemari satu dengan yang lain. Sehingga batasan itu bisa memisahkan spesifikasi ya jenis air laut keduanya tanpa tercampur sedikit pun gitu. Manfaat yang mana lagi di antara nikmat dijadikannya batasan antara air laut dan air asin yang akan didustakan manusia gitu. Jika sementara gitu ya, jika air laut yang asin mengalahkan air laut yang tawar, pasti makhluk ciptaan Allah tidak akan mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan sampai mereka ya binasa gitu. Dan seandainya air laut yang tawar bisa melampaui banyak air laut yang asin gitu ya, sehingga semuanya jadi tawar, niscaya manusia tidak akan mendapatkan sesuatu yang bisa memperbaiki udara karena air laut yang asin itu bisa mencegah bau amis gitu ya dari ikan dan bangkainya yang tidak dapat juga mencegah dari ya kan pokoknya intinya fungsi dari air asin itu ya laut asin itu mencegah dari bau amis kan banyak bangkai gitu ya dan lain sebagainya. Nah dari penjelasan ini bisa kita tarik kesimpulan ya di menit-menit terakhir bahwa nilai keimanan di sini merupakan landasan yang pokok bagi kehidupan manusia dalam fitrah manusia bahwa manusia itu mempunyai sifat dan kecenderungan untuk mempercayai Allah gitu. Keimanan direalisasikan ya dikembangkan melalui pendidikan Islam. Oleh karena itu, pendidikan adalah salah satu hal yang menarik ya yang banyak menyita perhatian orang. Nah, ini bahwa subhanallah nilai pendidikan keimanan yang bisa kita tanamkan gitu ya kepada anak-anak kita coba dijelaskan gitu. Lihat kekuasaan Allah melalui terpisahnya air laut yang asin, air laut yang tawar, maka sejatinya bertambah keimanan kita pada Allah. Nah, ada seorang ahli ya kelautan bernama
gitu ya, Jack Caste melakukan penelitian di dasar laut untuk kegiatan itu program Discovery Channel-nya. Ya, itu meneliti ya fenomena bawah laut di Canota Angelia, Meksiko. Nah, ketika melakukan penyelaman, ia terkejut gitu. Ada fenomena yang luar biasa. Dia menemukan ada air tawar di antara air laut yang asin gitu. Ketika selam di bawah gitu ya, ternyata di air laut itu ada air tawar yang terpisah dengan air yang asin. Penemuan ini sampai dia merasa takjub gitu. Bagaimana mungkin air tawar bisa berada terpisah dari air laut yang asin gitu. Nah itulah subhanallah gitu ya kenyataannya, bahwa tadi marojal bahraini yaltaqiyan. Kemudian rasa ingin tahu tersebut membuat Kasta kembali menyelam lebih dalam lagi gitu ya. Lebih dalam lagi. Nah, subhanallah dia menyaksikan fenomena alam yang lebih mengejutkan lagi. Betapa tidak ia melihat ada sungai di dasar lautan. Oh, ternyata ada sungai yang terpisah di dasar lautan. Sungai ini di bawah laut ada tumbuh-tumbuh daun dan pepohonan. Para peneliti menyebutkan ya bahwa fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida. Nah, ini subhanallah, ini mukjizat Al-Qur'an tentang sungai di dasar laut. Ada sungai di dasar laut. Penelitian ini yang menunjukkan bahwa kebenaran Al-Qur'an, sehingga sudah sepatutnya kita mentadabburi, menafsirkan gitu ya isi Al-Qur'an, adanya alam semesta, planet, matahari, hutan, tumbuhan, sungai, laut, makhluk yang beraneka ragam itu memberikan kesaksian bahwa ada wujud Allah Sang Pencipta, yang tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim bahwa telah menciptakan alam raya ini beserta isinya. Akal manusia pun menyatakan mustahil, nggak mungkin adanya sesuatu tanpa adanya Sang Pencipta, Allah yang mengadakan. Nah, jadi subhanallah gitu ya. Mudah-mudahan setelah kita mentadabburi Quran surah Ar-Rahman, mempertebal keimanan kita kepada Allah bahwa betapa kuasanya Allah. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, untuk kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ngaji tafsir ayat pilihan yang telah dibawakan oleh Dr. Rupenti Inayati. Semoga menambah pemahaman dan ketauhidan kita atas keberadaan Allah, atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi bagian dari Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Marilah Bapak Ibu kita akhiri doa kita di penutup majelis dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Semoga besok kita dipertemukan kembali pada jadwal afiat. Amin. Amin. Semoga besok bisa hadir saudara kita yang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Recording stopped. Terima kasih Bu Haja Nunung, Bu Fenty, Pak Salim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Saya izin menutup ruangan ya. Ya, terima kasih Bu Yati. Sama-sama. Semoga tetap istiqomah, diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehingga bisa kembali. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.